Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan, oke? Tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, info gue ada di bawah, di deskripsi, dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Oke, sekarang gilirannya untuk Cancer kita bacain, karena di bulan lalu Cancer menempati urutan kedua views tertinggi, jadi shout out to Cancers out there. Kita akan bacain monthly reading kalian untuk bulan Mei 2020, oke? Jadi kita akan mulai dulu dari karirnya dulu kali ya, atau dari percintaan? Karir dulu deh ya. Oke, kita akan bacain gimana sih karirnya Cancer di bulan Mei 2020 ini. Oke, untuk karir, pertama-tama kita punya kartu Seven of Wands, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Wands, dan King of Wands. Oke, untuk karirnya Cancer di bulan Mei ini, yang gue lihat di sini adalah semacam gini. Ada suatu hal atau project yang memang ini udah kalian rencanakan dari kemarin-kemarin ya, dan kayak finally ini kita bisa langsung eksekusi gitu. Kita udah mau mencapai tahap mau eksekusi. Kalau kemarin-kemarin masih planning aja, masih kayak diomong-omongin aja, masih konsep, sekarang tuh kalian mendapatkan opportunity untuk ternyata kita bisa eksekusi sekarang kayak gitu. Dan emang yang gue lihat ini tuh kalian udah pikirin ini secara matang, kalian udah pertimbangin, kalian udah punya planningnya. Jadi when it comes to execution, kalian tuh sebenarnya semangat untuk ngelakuin hal ini, apapun ini ya, berkaitan dengan karir kalian. Bisa jadi project, bisa jadi hal yang emang udah kalian gadang-gadang gitu dari kemarin-kemarin bersama tim kalian. Cuman di sini yang gue lihat kendalanya untuk bulan Mei ini, kalian semacam torn apart. Kenapa? Gue lihat dari kartu ini, Two of Pentacles di sini, yang emang menunjukkan bahwa even though yang rencana kalian ini ya udah cukup matang, ada satu hal yang bikin kalian dilema. Oke, jadi gue rasa memang ini bukan dari segi teknis projectnya itu sendiri atau apapun itu yang soal karir kalian. Jadi bukan secara kerjaannya itu sendiri gitu yang bikin kalian dilema. Tapi yang gue lihat di sini dari ada Seven of Wands ini, gue rasa mereka sangat berkaitan. Kenapa? Karena Two of Pentacles ini menggambarkan dilema. Kalian ngerasa dilema, kalian ngerasa kayak aduh gue kerjain gak ya, gue ambil gak ya opportunity-nya, ini gue lanjutin gak ya apa yang selama ini udah gue konsepin. Karena di sini Seven of Wands kalian ngerasa ada certain responsibilities, ada sebuah tanggung jawab lain yang kalian mesti kayak pikirin juga. Yang di sini gue lihat
rasanya kalian tuh ngerasa berat gitu untuk ngejalanin si plan kalian ini yang menurut kalian udah cukup ideal ini, sama responsibility ini, dan kalian ngerasa bahwa kayak ini responsibility nggak bisa gue tinggal. Dan yang gue lihat dan gue rasakan di sini adalah responsibility ini nggak berkaitan langsung dengan project ini gitu. Mungkin nggak besar kemungkinan responsibility ini nggak berkaitan langsung sama kerjaannya, cuman lebih ke kelihatannya emang ini suatu hal yang baru yang emang harus kalian bangun dari awal. Lihat dari 2 kartu ace di sini, ini kan kartu ace ini tuh menandakan sebuah bibit, sebuah awal, suatu hal yang masih potential kayak gitu. Nah, memang yang gue lihat kalian tuh sebenarnya piawai nih untuk menumbuhkan bibit ini, kelihatan dari kartu King of Wands. Cuman ketika kita mau menumbuhkan ini sampai ke potensi maksimalnya dia, itu kan butuh a lot of hard work, kalian butuh luangin waktu dan energi. Nah, disitunya lah yang kalian ngerasa bahwa kayak aduh gila, kayaknya gue gak kejar deh nih untuk bisa fokus ke hal yang menyenangkan ini buat kalian dari segi kerjaan ya. Jadi kayak coba dipikir lagi, karena sebenarnya yang gue lihat di sini kalian benar-benar kebelah banget nih. Aduh, gue jalanin atau enggak? Misalnya itu gini, anggaplah ini sebuah project baru, cuma responsibility di sini mungkin bisa bentuknya keluarga atau hal lain ya, yang memang di luar kerjaan kayak gitu, yang nggak memungkinkan kalian untuk fokus 100% di sini. Padahal kalau misalnya ini mau dijalanin, mau sampai maksimal atau sesuai dengan target kalian, sesuai dengan timeline kalian, itu emang kalian butuh extra attention ke sini kayak gitu. Atau ini bisa juga bentuknya responsibility sampingan, kayak misalnya kayak kalian punya side business kayak, atau kalian punya kerjaan lain yang nggak bisa kalian tinggal kayak gitu. Jadi untuk karirnya di sini sebenarnya yang gue lihat ada potensi tumbuh dan ini sebenarnya cukup bagus. Cuman mungkin saran dari gue aja ya, kalau kita lihat dari reading yang ini, lebih baik sih kalian atur dulu prioritasnya dan atur jadwalnya. Nah, kalau ternyata setelah kalian coba atur prioritas dan jadwalnya ternyata kayak aduh tetap nggak masuk nih, coba yang bagian sini jangan terlalu strict kayak gitu loh. Kayak karena di sini yang gue lihat kalian bergerak on a certain timelines. Jika memungkinkan, coba untuk timelines-nya dilebarin mungkin. I don't know. Kalau emang ini project yang independen, kalian kerjain sendiri dan emang kayak inisiatif sendiri, mungkin hal tersebut memungkinkan. Cuman kalau misalnya ini project dari kantor atau kayak kalian bertanggung jawab pada orang lain, emang itu agak susah sih. Jadi kayak coba dipikirin lagi, karena sebenarnya ini potensi yang cukup bagus gitu. Tapi yang gue bilang di sini ya, bahwa ini tuh bukan once in a lifetime opportunity. Sejujurnya sih gitu, bahwa oke, memang ini opportunity yang bagus, cuman kalau misalnya yang sekarang nggak dapet, ada next time kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian juga, apakah si project ini mau tetap dijalanin atau enggak. Karena kalau misalnya enggak pun, ada opportunity lain di luar sana gitu. Karena kadang apa yang kita nggak bisa dapetin sekarang itu pasti digantikan dengan yang lebih baik sama Tuhan, ya nggak sih? Jadi itu reading untuk karirnya kalian, para Cancer. Kita akan lanjut ke percintaan kalian dulu ya. Oke, what's this? Dia loncat. Ini Ten of Swords. Oke, untuk percintaannya Cancer di bulan Mei 2020, pertama tadi ada kartu yang loncat yaitu Ten of Swords. Kemudian ada kita punya The Fool di sini, Queen of Pentacles, Two of Wands, dan The Devil. Oke, Cancer. Gue lupa ingat sih sejujurnya.
kayak seinget gue bulan lalu gue bacain kalian tuh cukup lah ya untuk bereksperimennya. Oke, itu seinget gue ya. Kayak correct me if I'm wrong, cuman seinget gue bulan lalu gue bilang ke kalian bahwa kayak oke, stop eksperimennya soal cinta kalian gitu. Kayak kalian tuh telah memasuki kayak kemarin-kemarin ya, kalian tuh telah memasuki sebuah hubungan-hubungan yang kayak luar biasa, tanda kutip ya, luar biasa nih, nggak normal lah ya, gila lu semua ya. Gue merasakan banyak eksperimen, dan saya ingat gue bulan lalu gue bilang udah stop cuy, jangan aneh-aneh lagi gitu. Cuman apparently you're not learning from that. Oke, jadi untuk di reading yang bulan ini, aduh ya ampun anehnya. Jadi gini, gue rasa masih ada rasa penasaran ya untuk kalian explore lebih jauh soal percintaan kalian. Bisa itu di bentuk hubungannya, bisa itu dengan siapa kalian menjalin hubungan. Kayak karena di sini yang gue lihat ada dia nih, ada the devil di sini. The devil di sini lebih arahnya ke suatu hal yang memang berulang. Kayak lo udah tahu endingnya gimana, lo udah tahu kemarin tuh lo udah punya pengalaman, cuma masih aja lo lakuin kayak gitu. Lo kayak suka kan menyakiti hati sendiri gitu. Karena memang di sini yang gue lihat pengalaman yang lalu ya itu cenderung unpleasant gitu, cenderung nggak menyenangkan, cenderung akhirnya kurang bagus. Cuman for some reason kalian yang terjebak lagi, atau kalian mulai nyelupin kaki lagi ke hubungan-hubungan yang sama anehnya kayak kemarin-kemarin. Jadi kayak kalian makes me wonder kayak Cancer kalian kenapa gitu. Jadi apparently di bulan Mei ini yang gue lihat dengan adanya Two of Wands di sini memang menunjukkan bahwa you're searching for something gitu. Ada kemungkinan memang ada potential new love di bulan Mei ini. Gue hampir bilang Maret. Di bulan Mei ini bisa jadi kalian mulai deket sama orang, bisa jadi kalian kemungkinan besar kalian mulai deket sama orang ya, kayak gitu. Dan nature-nya hubungannya dengan orang ini tuh memang challenging seperti yang kemarin-kemarin. Challenging di sini bisa jadi bentuknya lo udah punya pacar terus lo deket sama orang lain, atau kayak lo biasanya sama cowok sekarang lo sama cewek gitu, atau kayak biasanya lo sama yang seumuran, ini lo sama suami orang gitu. Kayak cuy udah deh jangan aneh, please gitu. Kayak dengan adanya kartu The Devil and the Fool di sini yang gue lihat adalah kayak you're not learning from your mistakes gitu. Tapi gatel gitu, gatel dalam artian tuh kayak gue gatel, gue harus ngakuin itu lagi gitu. Tangannya tuh kayak gatel gitu, kayak gue harus gitu. Dan gimana ya kan, secara gini di sini gue ngomong berdasarkan yang gue lihat dari kartu, dan kayak gue concern sebenarnya sama kalian jika memang kalian ternyata berada dalam posisi yang seperti ini gitu. Karena yang gue lihat dengan ada kartu Queen of Pentacles di sini memang sebenarnya you know what you're doing gitu. Ini bukannya kalian yang secara nggak sengaja kepleset masuk ke sebuah hubungan yang mungkin nggak bisa kalian selesaikan. Bukan yang kayak kalian nggak sengaja terprosok nih ya ke sebuah masalah yang tidak bisa kalian selesaikan. Cuman kayak you know full well apa yang kalian masukin gitu loh. Kalian tuh udah tahu banget ini challenge-nya di mana, ini masalahnya di mana nanti, atau kayak ini nggak bisanya di mana, susahnya di mana, kalian tuh udah lihat gitu loh. Dan yang gue lihat di sini justru kalian memang sudah berkaca dari pengalaman sebelumnya. Cuman mungkin masih ada rasa penasaran. Oke, kalau misalnya gue mau ambil satu contoh, misalnya gini, lo punya pacar, terus habis itu lo deket sama orang kemarin ya, ini gue bicara kemarin. Lo punya pacar, terus habis itu lo deket sama orang baru nih ya, bumbu-bumbu perselingkuhan. Terus somehow lo sama selingkuhan lo ini atau calon selingkuhan lo ini tuh doesn't work out, terus lo balik lagi nih sama pacar lo kayak gitu. Terus di sini lo kayak ketemu orang baru lagi, terus udah mau hampir bumbu perselingkuhan lagi. Yang parahnya lo bukan yang ngelihatnya sebagai oke, cuy, ini bumbu perselingkuhan kayaknya nggak bagus, gue cabut aja. Tapi lo malah kayak oke, ini bumbu perselingkuhan, gimana caranya bumbu yang kemarin nggak enak sekarang jadi enak. Nah itu kan gue jadi kayak khawatir gitu loh sama kayak well-being kalian. Maksudnya kayak ini tuh yang gue lihat, ini potentially bisa menyakiti diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi you gotta be careful kalau misalnya kalian emang tergoda untuk melakukan hal-hal yang kayak kalian tahu tidak semestinya kalian lakukan.
itu coba dipikir lagi deh, kayak is it worth it? Dan maksud gue gini loh, kayak di sini dengan ada kartu Two of Wands ini menunjukkan bahwa kayak you're searching for something new, kayak you're searching for something. Maksudnya kayak kenapa lo terus mencari hal-hal ini? Mungkin itu adalah the bigger question gitu. Kayak maksudnya lo di sini yang gue liat ya, mungkin beberapa waktu terakhir lo kerap bertemu dengan orang-orang yang salah gitu. Kayak kenapa? Dan maksudnya ketika lo ketemu sama orang yang salah ini, ya namanya juga Cancer ya, kayak cenderung lo tuh kayak you pour your heart into it gitu. Lo bener-bener keluarin semua hati lo segala macam, kayak lo kasih 100%-nya lo, dan itu memang nyakitin lo banget gitu. Dan kayak tapi terus-terusan diulang. Mesti jadi yang perlu kita pertanyakan di sini adalah lebih ke motivasinya. Kenapa gue merasa kosong? Kenapa gue merasa butuh orang? Dan kenapa gue selalu kecantolnya sama orang-orang yang salah? Kayak gitu. Apa yang sebenarnya gue cari? Apa yang sebenarnya menjadi isu gue? Kayak di sini gue lihat ada underlying issue yang belum diselesaikan. Kayak gitu. Jadi saran gue untuk Cancer, untuk percintaannya di bulan Mei ini sih, lebih hati-hati lagi kalau kalian ketemu orang baru dan kalian ngerasa anjir kayak gue klop banget nih coy gitu. Lebih hati-hati lagi. Sama gini, coba gunakan waktu kalian ini untuk lebih merenungkan ke dalam diri kalian sendiri gitu loh. Dalam hal percintaan sebenarnya apa sih yang gue mau? Seperti apa sih pasangan yang gue impikan? Seperti apa sih pasangan yang bisa handle gue? Kayak gitu loh. Karena kayak sometimes kita menginginkan orang yang dengan kriteria A gitu, tapi sebenarnya bukan itu yang kita butuhin. Nah, ini adalah waktu untuk kita semacam bermeditasi, semacam merenungkan apa sih yang sebenarnya kita butuhin. Kayak ini adalah momen kita bisa coba gunakan untuk mengenal diri kita sendiri mengenai masalah percintaannya. Jadi itu reading untuk love life-nya Cancer di bulan Mei. Kita akan lanjutin mengenai tips-tips untuk survive di bulan Mei ini bagi para Cancerku yang tersayang. Oke, kita akan lihat apa tipsnya untuk Cancer surviving this month. Oke, kartu pertama adalah King of Pentacles, kemudian ada Eight of Wands, Nine of Pentacles, Seven of Cups, dan Five of Swords. Oke, jadi gini. Yang gue lihat ya, untuk di bulan Mei ini banyak hal yang unfolds, dalam artian kayak ada aja gitu kejadian aneh-aneh dalam hidup lo ya, kayak dari segala aspek, baik itu love life lo, kayak percintaan, love life percintaan ya gimana sih lo love life lo, kayak atau kayak karir lo, atau kayak bisnis lo, atau kayak keluarga lo, siblings, parents, no, atau pertemanan lo, kayak gitu. Banyak hal-hal yang emang cenderung aneh-aneh ini, kayak wow, ada-ada aja. Bahkan mungkin kehidupan lo di sosial media gitu, kayak wow, ada-ada aja. Orang tuh bisa ya kayak gini ya. Gue tuh kayak gitu. Jadi tuh memang di sini yang gue lihat hal aneh-aneh ini tuh sebenarnya agak-agak apa ya? Sebenarnya hal ini yang gue lihat cenderung kerikil, dalam artian ya sepele cuy. Gitu, cuman mungkin karena tension dengan kondisi yang ada sekarang, dengan kondisi di luar sana, dan mungkin kayak apa yang bikin lo stres selama beberapa waktu ini, kayak itu tuh udah terakumulasi sehingga cenderungnya di sini gue bilang hal yang aneh-aneh ini nih, si kerikil-kerikil gak jelas ini nih, kayak itu tuh jadi memicu kalian untuk sumbu pendek gitu, kayak gue kesel gitu, dan memicu kalian untuk reaktif. Nah, yang gue saranin di sini adalah you're much bigger than that. Oke? Jadi ketika kalian ngerasa pace hidup kalian jadi kayak terlalu
cepat, well ya mungkin bukan cepat ya, tapi terlalu riwah, kayak everything's happening at the same time kayak gitu. Itu kan kayak kadang bisa jadi sangat-sangat overwhelming dan bisa jadi sangat pressuring dan stressful buat kita. Nah, jadi ketika kalian berada dalam benang kusut tersebut gitu, dan seperti kesannya kalian dituntut untuk cepat memberikan respons, ingatlah bahwa you're not. Dalam artian, lo nggak harus memberikan respon saat itu juga, detik itu juga. Kenapa? Karena cenderungnya, ingat, kalian lagi berada dalam posisi yang bisa jadi stressful, bisa jadi kayak, aduh, apa yang masalah dari kemarin itu udah terakumulasi di diri kalian, di pikiran kalian udah punya beban sendiri. Ketika kalian coba untuk mengambil keputusan dengan cepat atau bereaksi dengan cepat, khawatirnya kecenderungannya adalah apa yang keluar dari mulut kalian itu tuh hal yang akan kalian sesali, kayak gitu. Jadi memang gue sarankan untuk kalian turunin pace diri kalian, jangan terlalu cepat. Dan maksud gue tuh nggak semua hal harus langsung lo reaksiin saat itu juga, karena you're much bigger than that. Di sini yang gue lihat memang lo terkenal adalah seorang yang sebenarnya kompeten, seorang yang sebenarnya bijaksana dan bisa berpikir panjang kayak gitu. Cuman memang karena kondisinya kayak gini deh, orang paling baik, orang paling bijaksana di dunia pun kalau misalnya dalam kondisi yang stressful mereka bisa jadi blow on gitu loh, maksud gue gitu. Nah, jadi di sini adalah gimana caranya meminimalisir tindakan-tindakan blow on yang mungkin terjadi dan mungkin kalian lakukan kayak gitu. Karena kalau yang gue lihat dari, terutama dari sini ya, Five of Swords lebih arahnya kayak ya pick your battle, oke? Nggak semua hal harus langsung kayak, nggak semua hal deserve your reaction kayak gitu. Karena gue lihat benar-benar dari sini nih, dua kartu ini menunjukkan bahwa kalian tuh orang yang sebenarnya bukan tipe orang yang ngeladenin hal-hal kayak gini lah, kayak gitu. Cuman kadang kalau orang emosi ya, gue punya waktu kok gue buat ngeladenin lo, tapi jangan kayak gitu, oke? Jadi tipsnya kalian mesti lebih sabar, satu pastinya lebih sabar dalam kondisi yang sulit seperti sekarang. Kedua adalah work some way untuk nurunin pace kalian. Bisa jadi dengan distance yourself from certain people yang emang kayak sumber stresor kalian. Mungkin kalian bisa jaga jarak sama orang-orang seperti itu, kalian bisa batasin komunikasi mungkin sama orang-orang seperti itu. Jadi kayak turunin tingkat stresnya. Dan kalau misalnya kalian tergoda nih, kalau kayak kalian tersulut, trigger nih kalian untuk kayak bereaksi, coba kayak stop and think, ini pantas gak sih gue luangin waktu gue untuk ngeladenin hal kayak gini. Oke, itu yang terbesar yang untuk di bulan Mei ini. Karena takutnya mungkin ini memang cuma untuk sebulan, terus kalian ceritain nggak nonton video ini nih, terus abis itu kalian melakukan tindakan-tindakan blow on yang sebenarnya bisa nggak kalian lakukan. Oke, impactnya terhadap image kalian dan terhadap ya semuanya gitu ya, kayak kehidupan kalian jangka panjang itu tuh banyak gitu. Maksud gue kayak it's one thing lo lakuin hal ini, cuman kalau misalnya nggak lo lakuin dampaknya panjang ke depan. Oke, jadi coba work some way, kalian coba cari jalan untuk nurunin tingkat stres dan nggak reaktif dalam masa-masa seperti ini. Oke, I love you guys. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.